Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya berada di Masjid Baitur Rahman, Jalan Bang Raya, Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Ya, yang ada di Instagram, yang ada di TikTok, duduk yang tenang, duduk rapat-rapat, tawajuhkan hati. Pada salat subuh ini kita akan ngopi. Kita akan ngobrol perkara iman ya. Yang di TikTok boleh satu tap satu subhanallah ya, sambil berzikir, sambil selawat, sambil istighfar, kalian tap layar di layar handphonenya. Insya Allah semua akan menjadi amal saleh, akan menjadi asbab hidayah. Amin. Baik, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini sebentar saja. Dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Paham ya? Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia adalah tempat meninggal. Dunia jannatul kafir, dunia ini surganya orang kafir, sijjinul mu'minin, penjara bagi orang mukmin. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, orang beriman hidup di dunia tak bebas. Hidup dunia layaknya orang yang sedang di penjara. Orang yang di penjara itu tidak bisa makan suka-sukanya, dia tidak bisa berpakaian suka-sukanya, dia tidak bisa bangun tidur suka-sukanya. Ada jam tidurnya, ada jam bangunnya, ada seragamnya, ada makanannya yang disiapkan. Ya. Pernah masuk penjara Pak Profesor? Pernah? Nah, coba tengok di penjara itu ya. Tapi gak lama lagi orang-orang yang ada di penjara akan bebas. Mereka akan bebas hidup. Setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan semua orang-orang mukmin. Nah, jadi hadirin sekalian, dunia ini tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sengaja menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji manusia. Diuji sama Allah. Jadi kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan, tapi ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan, tapi ujian. Jadi jangan dia fikir, jangan ada satu orang pun yang punya kefahaman, oh kalau aku kaya berarti Allah sayang sama aku. Kalau gitu Pak, hari ini kan gitu Pak. Nih Allah sayang sama Pak Haji ini, rezekinya lancar, banyak. Tuh orang gak punya duit, orang miskin, Allah benci sama dia. Bukan begitu rumusnya. Tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba manusia itu Allah berikan yufaqihu fiddin. Allah berikan kefahaman akan perkara agama. Allah tanamkan di hati orang itu, kalau Allah sayang sama dia, perkara akhirat adalah perkara yang sesungguhnya. Kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, bukan tertipu oleh dunia, terpesona oleh dunia, bukan itu hadirin sekalian. Nah, hari ini banyak orang yang menganggap dunia inilah tempat yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang dapat kekuasaan, oh itulah raja yang sesungguhnya katanya. Bukan. Di dunia ini semua main-main saja hadirin mulia. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Ya, bukan. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia ini yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Ya, orang baik belum tentu di dunia ini dipuji orang. Kadang-kadang orang baik malah difitnah orang, nabi-nabi dilempar batu, diludahin, dibilang gila. Nah, gimana coba Pak?
Jadi kalau ada orang-orang hadirin mulia yang merasa hidupnya tenang, adem ayem, tidak ada ujian, tidak ada masalah, terus Allah sayang sama dia, bukan itu. Ya, bukan hasil yang didapat itu penilaiannya, bukan jawaban yang diperlukan, pertanyaan. Jadi selagi orang masih bertanya itu Pak, berarti dia masih berjuang mencari. Tapi kalau sudah temukan jawaban, dia sudah selesai itu. Energinya beda. Maka di dunia ini belajar terus, merasa bodoh, merasa tidak tahu. Jangan puas dengan apa yang diwariskan. Hari ini banyak orang bangga jadi muslim. Kenapa? Bapak ibuku Islam, maka aku Islam. Dia tidak pernah bertanya, tidak pernah belajar, tidak pernah mencari tahu apa di balik kebenaran ini. Nah, maka saya mengajak kepada semua sahabat sekalian, mari kita duduk bersama setiap hari, berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan para ulama, bertanya masalah dunia, masalah akhirat. Itu yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Jangan saya taklid buta saja. Nah, tanyakan kenapa begini, kenapa begitu, apa inilah. Maka syarat awal orang beragama itu apa? Akal. Harus berakal. Ya, kalau orang tidak berakal tidak bisa beragama. Orang kalau tidak berfikir tidak bisa beragama. Tidak paham. Jadi agama itu hanya untuk orang-orang yang berfikir saja. Agama itu hanya untuk orang-orang berakal saja. Ya, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang bertakwa saja. Ya, kalau orang tidak bertakwa dia baca Al-Quran malah itu menjadi banyak yang tersesat asbab dia membaca Al-Quran. Nah, dia tidak paham. Maka hadirin kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan iman di hati kita semua. Nah, iman itu bertingkat-tingkat sama seperti duit ya. Ada orang punya duit 1 juta, ada yang punya duit 10 juta, ada yang punya duit 100 juta, ada yang punya duit 1 miliar. Atau ada yang punya duit 1.000 rupiah saja. Yang punya 1.000 rupiah ini pun kalau kita bilang kau tak ada duit, tentu dia akan marah. Dia katakan ada aku duit bang, berapa? 1.000. Tapi kegunaan uang 1.000 daripada 1 miliar tentu berbeda. Kegunaan uang 1.000 dengan 1 M tentu beda. Tapi sama-sama berduit. Nah, jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman pun begitu. Ada orang imannya sedikit saja, setetes air saja. Ada orang yang imannya seperti 1 gelas air, 1 ember. Ada iman itu seperti 1 danau, ada seperti samudra luas, besarnya luasnya. Sama-sama air, tapi kegunaan setetes air, seember air dengan 1 samudra air tentu berbeda. Nah, maka Rasulullah SAW perintahkan kita semua untuk mengusahakan iman kita. Jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian, kata Nabi. Perbaruilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Meskipun lisan kita tidak senantiasa berucap la ilaha illallah, tapi hati kita harus selalu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, zikrul qalbi, kalbinya, hatinya itu kalbi berzikir terus. Lihat apa saja, masya Allah. Lihat apa saja, di mana saja, kapan saja, dia selalu katakan la ilaha illallah. Lihat mobil mewah, dia katakan la. Itu mobil tidak bisa bahagiakan saya. Itu mobil tidak bisa muliakan saya. Allah yang bahagiakan saya, Allah yang muliakan saya. Begitu caranya Pak. Lihat mobil, rumah mewah, katakan rumah itu tidak bisa memuliakan saya. Allah yang memuliakan saya. La ilaha illallah. Lihat istri, katakan istri tidak bisa bahagiakan saya. Allah yang bahagiakan saya. La ilaha illallah. Lihat suami, suami tak bisa beri saya rezeki. Allah yang memberi saya rezeki. Allah mampu memberi saya rezeki dengan suami atau tanpa suami. La ilaha illallah. Begitu. Lihat matahari, katakan matahari tak bisa beri cahaya. Allah yang memberi cahaya. Allah mampu memberi cahaya dengan matahari atau tanpa matahari. Nabi Musa AS apitkan tangannya ke ketiaknya,
Lalu dari tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya berkilauan seperti matahari. Dari pisau, katakan pisau ini tak bisa melukai, yang melukai adalah Allah. Nabi Ibrahim AS mengasah pedangnya untuk menggorok leher Nabi Ismail AS, tapi ternyata pisau yang tajam tak mampu melukai. Tak mampu melukai. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dites lagi, kenapa enggak berdarah, kenapa enggak luka? Ternyata hadirin sekalian Allah berencana menunjukkan kekuasaannya. Digantilah Nabi Ismail AS dengan kibas. Air sungai, lihat air sungai yang deras, katakan air sungai tak bisa menghanyutkan, Allah yang menghanyutkan. Ibunda Nabi Musa AS meletakkan bayinya Nabi Musa AS dalam sebuah keranjang, kemudian dihanyutkan di sungai Nil supaya menjauh dari kerajaan Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Itu air mengalir, air hadirin mulia tak mampu menghanyutkan keranjang Nabi Musa AS, justru berjalan melawan arus sampai masuk ke istana Fir'aun. Itu pernah enggak kita pikirkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Jadi hadirin sekalian, apapun yang terjadi Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Dan api tak bisa membakar, yang membakar adalah Allah. Nabi Ibrahim AS dia bakar oleh Namrud sallallahu dalam kobaran api. Apa yang terjadi? Api justru dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim AS. Ya. Api tak bisa membakar, air sungai tak bisa menghanyutkan, pisau tak bisa melukai. Ya. Suami istri tidak bisa mendatangkan anak. Allah mampu memberikan anak dengan pernikahan. Berjumpanya sperma dengan sel telur, lahirlah seorang manusia. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Allah kuasa menciptakan manusia tanpa seorang ibu. Allah kuasa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya, atau tanpa harus mengecilkan untanya. Faham enggak semua nih? Ya, jadi Allah yang berkuasa, makhluk tak kuasa. Boleh teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, tuliskan di kolom komentar, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Boleh tak? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ayo semuanya, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Semuanya tulis dulu, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Allah kuasa, makhluk dikuasai. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Kenapa dibatasi live-nya? Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ya. Di dunia, di akhirat yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, pak camat tidak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Maka orang mukmin itu hadirin mulia, dia yakin yang membahagiakan hanya Allah. Ya, Allah mampu membahagiakan dengan benda atau tanpa benda, dengan rumah atau tanpa rumah, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan. Dengan suami atau tanpa suami, dengan istri atau tanpa istri. Allah kuasa mendatangkan benda-benda dengan uang atau tanpa uang. Hari ini banyak orang yakin, dia bilang kalau aku tidak punya duit, gimana caranya? Gimana caranya aku bisa bahagia? Biar aja aku bisa punya mobil. Jadi kalau kita mau minta mobil sama Allah, ya Allah minta mobil, jangan minta duit. Ya. Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Kalau anaknya sakit, doa sama Allah, sembuhkan anakku. Jangan cari obat, obat mana yang bisa sembuhkan anakku? Ya Allah,
Hari ini orang doa nangis-nangis di masjid, ya Allah minta duit, minta duit. Tanya, kenapa minta duit bang? Anakku sakit. Terus beli obat kan mahal, dokter mahal, rumah sakit mahal. Kalau aku nggak punya duit gimana anakku bisa sembuh? Ini keyakinan yang keliru, padahal sederhana aja. Maka Allah tak bantu. Mesti doa aja sama Allah, ya Allah sembuhkan anakku, sembuhkan anakku. Bukan minta duit. Dan Allah kuasa memberi kita duit, uang dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu maksud la ilaha illallah itu, Pak. Bukan sekadar dizikirkan tapi tak tahu maknanya. Maksud la ilaha illallah itu apa? Kalau tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah itu artinya. Tapi kalau maksudnya tidak ada siapapun apapun di hati orang mukmin selain Allah. Ya, ma fi qalbi ghairullah. Ya, jadi bagaimana misi kita apa? Mengeluarkan seluruh makhluk dari hati dan memasukkan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Di hati tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak. Di hati tidak ada uang, di hati bersih. Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada apapun, siapapun di hati selain Allah. Bisa enggak kira-kira? Hanya Allah di hati. Apa tanda-tanda orang mukmin itu? Datangnya dunia tak menggembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Bisa enggak kira-kira nih? Datangnya dunia tak menggembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Coba tulis di kolom komentar tuh. Datangnya dunia tak menggembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Jadi orang beriman tuh bahagia, gembira, susah, senangnya itu bukan tergantung dunia, Pak. Tapi tergantung amalan. Habis beramal dia bahagia, hilang amal dia sedih. Habis sholat dia bahagia, tertinggal sholat dia sedih. Tangisan orang beriman tuh kalau datang ke masjid orang sudah selesai sholat, masbuk, terlambat menangis, ya Allah, ampun ya Allah. Sedihnya orang mukmin itu ketika hatinya lalai dari Allah. Ketika lupa berselawat, dia lupa istighfar. Hari ini kan apa? Datang duit banyak, ngomong teriak-teriak, orang semua mau dibeli. Ya. Itu, orang kaya itu gitu, Pak Najib. Ngomong teriak-teriak kayak dia aja yang paling hebat di dunia ini. Tak ada duit seperti kucing basah. Enggak berani ngomong. Nah, tapi orang beriman tidak. Orang beriman tuh hadirin sekalian, bagi dia sama aja, ada duit, ada duit. Ya. Ada pangkat, ada pangkat. Di hati orang mukmin, raja-raja tak lagi terlihat gagah perkasa. Orang kaya lagi tak lagi terlihat hebat. Bisa enggak, Pak? Datang ke rumah orang kaya, kita enggak terkesan dengan hartanya. Biasa aja. Itu bukan harta dia kok, Allah yang punya kok. Atau ngelihat penguasa biasa aja. Itulah dalam pandangan Nabi Ibrahim AS ketika melihat Namrud tak terkesan. Ketika Nabi Musa melihat Fir'aun tak terkesan. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka hadirin sekalian, lihat api tak terkesan. Ya, api tak bisa bakar, yang bakar Allah. La ilaha illallah. Makanya satu dunia seluruh manusia, satu dunia orang membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Satu dunia orang selamatkan kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Maka dalam satu hadis qudsi Allah jelaskan, sekiranya kalian dapatkan aku, kata Allah, niscaya kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Boleh tuh ditulis tuh status tuh hari ini tuh, dapat Allah, dapat segala-galanya, hilang Allah, hilang segala-galanya. Coba mana yang tulis? Dapatkan Allah, dapat segala-galanya, hilang Allah, hilang segala-galanya. Saya baru balik dari Sabah.
Saya baru balik dari Tawau last week. Masya Allah, Masya Allah. Dapat Allah, mana tulis dong, tulis semuanya yang mendengarkan suara saya. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak masalah. Hilang popularity karena Allah, no problem. Jangan sampai hilang Allah karena itu semua. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Ya, dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Nah, maka orang mukmin itu lisannya sibuk dengan zikrullah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Coba semuanya sambil tasbihan ya. Sambil nonton live, sambil berzikir, sambil tap-tap layar kalau yang ada di TikTok. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Jadikan layar handphone kalian sebagai tasbih kalian. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Ya, dialah Allah Ta'ala, satu-satunya zat yang berkuasa mutlak. Ya, menciptakan 7 lapis langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan surga dan neraka adalah Allah. Yang menciptakan semua suasana dan keadaan adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menghinakan pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi mereka harta. Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Ya, kita tidak ada namun diadakan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak berjumpa namun dijumpakan oleh Allah. Kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah. Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah, memisahkan orang yang berjumpa. Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, memasukkan siang ke dalam malam, memasukkan malam ke dalam siang, yang menurunkan hujan, yang menahan hujan untuk turun adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang turunkan raja-raja adalah Allah. Ya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah kuasa membahagiakan orang sakit tanpa mengangkat penyakitnya. Allah kuasa menyusahkan orang sehat tanpa memberi dia penyakit. La ilaha illallah. Kita tidak ada hakikatnya, namun diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada, hadirin. Kenapa demikian? Karena Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Itulah sebaik-baik zikir. Sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kalau duduk-duduk di rumah putar-putarlah tasbih itu sambil zikir la ilaha illallah setiap hembusan nafas. Nah, jadi orang yang suka ucapkan la ilaha illallah itu insya Allah nanti ketika sakaratul maut itu yang terucap. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu.
Bisa nggak tulis di kolom komentar? Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Orang baik insya Allah matinya baik, orang buruk matinya buruk. Orang baik insya Allah husnul khatimah karena hari-hari husnuzon. Tapi orang-orang buruk hari-hari suuzon, kemungkinan besar matinya suul khatimah. Orang yang sibuk dakwah insya Allah mati dalam dakwah. Orang yang sibuk ibadah insya Allah mati dalam sujud malamnya. Orang yang sibuk baca Quran insya Allah mati dalam tilawahnya. Orang yang sibuk membantu umat insya Allah mati lagi khidmat. Begitu. Begitu juga orang yang sibuk maksiat, kemungkinan besar mati dalam maksiat. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Maka sekarang kita nggak tahu kapan kita mati ini, nggak tahu hari ini masih sampai kita melihat malam atau tidak. Kita nggak tahu besok masih ada atau tidak. Maka kalau ada niat baik, jangan ditunda-tunda kebaikan. Masya Allah. Kalau ada niat baik, jangan ditunda-tunda kebaikan. Aku mau buat baik ya, aku mau sedekah pagi ini. Jangan nanti sore aja. Nanti sore itu belum tentu ada. Maka sekarang segerakan kebaikan. Ada niat, cepat-cepat dibuat. Meskipun niat itu sudah catat pahala. Hebat nih Allah Maha baik nih. Orang berniat baik sudah dapat pahala kebaikan. Kalau dia realisasikan, dilipat gandakan 10 kali lipat. Bisa dilipat gandakan 50 kali, 70 kali lipat. Suka-suka Allah Ta'ala. Beda dengan orang yang berniat maksiat, belum dicatat dosa. Bahkan setelah orang buat itu dosa, masih ditunggu sama Allah. Tidak boleh dicatat dosa sampai 6 jam. Baca di kitab Fadilah Sedekah. 6 jam. 6 jam tak juga bertaubat, baru dicatat 1 dosa. Jadi kalau ada orang hari ini ingin masuk neraka, kayaknya susah. Masuk neraka itu pada najib, enggak semudah yang dibayangkan. Allah itu Maha baik. Allah itu mencintai hambanya 70 kali lebih sayang daripada seorang ibu mencintai bayinya. Ibu-ibu mau enggak bayinya sengsara? Enggak mau. Mau enggak anaknya celaka? Enggak mungkin. Tapi terbukti masih banyak anak-anak yang celaka, Pak. Ada enggak ibu-ibu yang pengen anaknya mati narkoba? Tapi kenapa ada anak-anak yang mati kena narkoba, Pak? Padahal ibunya sudah larang, sudah sayang, diajarkan agama dari kecil. Tidak mungkin ibu-ibu mau anaknya masuk got. Tapi terbukti ada anak-anak yang nakal lari terus kemana-mana. Kata mak jangan kau lari, dia lari. Kalau lihat jalan, nyebrang jalan, tengok kiri kanan, dia nyerobong aja, dihantam sama bis. Nah ini, jadi kalau nanti ada orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, itu bukan Allah yang mau dia masuk ke sana. Dia yang memang disuruh taat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh zakat nggak mau, disuruh sedekah nggak mau, disuruh puasa nggak mau. Allah perintah kita taat, maknanya apa? Allah wajibkan kita taat karena Allah mewajibkan kita masuk surga. Iya. Jadi kalau maksiatnya cuma main-main iseng-iseng itu, insya Allah dia akan masuk neraka. Loh kok maksudnya apa? Allah akan selamatkan, datangkan dai-dai itu selamatkan. Buat ini aplikasi TikTok. Dari TikTok pagi-pagi udah 54 orang masuk Islam. TikTok kan itu udah 54 orang masuk Islam. Di Instagram. Niatnya mungkin maksiat di TikTok, mengganggu cewek, mau macam-macam semua. Tahu-tahu dengan pengajian dapat hidayah. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dengarkan baik-baik, mencintai hambanya 70 kali lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. 70 kali itu cuma kiasan saja. Lebih lagi dari itu, Pak. Maka Nabi sabdakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau kita mau masuk surga, kalau ditanya mau enggak Pak Momon, Pak Profesor Momon masuk surga? Mau masuk surga.
Bapak mau nggak masuk surga? Nggak mau. Ah, itu dia kamu. Itu yang nggak mau tuh. Karena terbukti memang ada orang yang tidak mau. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala, dijawab sama Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menolak aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Jadi kalau masih mau kau taat sama Allah, pasti masuk surga. Niat menjadi penghafal Quran, ya Allah aku niat menghafal Quran, lalu mati sebelum menghafal Quran, dikumpulkan di akhirat bersama penghafal Quran. Ini jamaah nih Bapak Ibu, ingat berangkat haji umrah, belum berangkat ke Mekah sudah dapat pahala haji dan umrah. Aku niat bantu masjid, belum keluar uangnya baru niat dapat pahala bangun masjid. Makanya niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya. Nanti banyak orang yang masuk surga bukan karena amal baik yang mereka buat, tapi karena niat baik yang mereka buat. Tulis tuh, tulis di kolom komentar tuh. Banyak orang masuk surga karena niat baik yang dia buat, bukan karena amal baik yang dia buat. Kalau amal kita nggak mungkin kita beramal sesuai dengan niat. Ya, pengen bangun 1000 masjid. Berapa tahun umur kita mau bangun 1000 masjid? Nah, Rasulullah ingin datangi semua rumah orang terbuat dari batu, dari kayu, dari bulu. Tapi ternyata umur 63 tahun beliau pun wafat, belum sempat ke Indonesia. Tapi Allah berikan pahala sesuai dengan niat. Pahala itu sesuai dengan niat. Nah, makanya kalau sholat sunnah itu niatnya yang banyak. Aku niat sholat hajat, niat ganti sholatku yang lama, yang tertinggal di kodok. Ya. Kalau keluar rumah, niatnya banyak. Mau kemana bu? Banyak niatku. Mau ke pasar, mau khidmat buat keluarga, beli-beli barang di pasar. Tapi mau absus salam juga, kalau ketemu orang mau ucap salam. Kalau ada orang sakit di jalan, aku bantu. Ada duri di jalan, aku bersihkan. Ternyata pas di jalan tak nampak duri, pahala sudah dapat sesuai dengan niat. Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Taala memang hadirin sekalian memilih orang-orang yang betul-betul hatinya bersih, qalbun salim, hati yang tidak ada kesyirikan sedikit pun. Ma fi qalbi ghairullah, di hati tidak ada apapun, tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lisannya basah dengan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, kalau benar-benar cinta sama Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai aku kata Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Cintai, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukti cinta kepada Allah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa mencintai aku bersama denganku di dalam syurga. Enggak bisa orang mengaku cinta Rasulullah tapi hidupnya kayak Yahudi. Gimana kira-kira Pak Najib? Dia mengaku cinta sama Rasulullah, tapi kehidupannya enggak ikut cara Nabi. Tapi kamu jangan lihat pakaianku dong, jangan lihat penampilanku, hatiku nih cinta Rasulullah. Oh, enggak bisa begitu Pak. Kalimat thayyibah itu dua kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu kata ulama amalan hati. Kita enggak tahu siapa yang syirik, siapa yang munafik, Allah yang tahu. Ya. Tapi Muhammadur Rasulullah itu amalan jasad. Kita bisa mengenali orang Islam dari penampilannya. Dari mana? Dari pakaiannya. Kamu jangan lihat bajuku dong. Preman Pak, preman paling menakutkan di Palembang ini.
Suatu hari dia pergi ke pasar pakai daster istrinya. Dia pakai baju istrinya Pak, tapi dia preman ya Pak. Anak-anak pun tertawa, ngetawain dia. Bencong, bencong, banci. Dia hari itu anak-anak, kau jangan tengok bajuku. Aku ni preman nih, kau tampar kalian semua nih. Bencong, bencong. Gak bisa. Kalau kau preman pakai baju preman. Jangan kau pakai daster istrimu. Kemarin Indonesia tanding lawan Cina. Mau gak kira-kira orang Indonesia pakai seragam jersey-nya Cina? Hatinya mencintai PSSI ini. Jangan lihat bajuku, hatiku Indonesia, tapi bajunya Cina. Gak bisa Pak. Aku kasih 1 juta deh kalau pakai baju Cina. Mati aku mau katanya. Tidak akan kupakai baju itu. Begitu. Hari ini mengaku cinta Rasulullah, tapi menghina sunnah Rasulullah. Ya. Silakan kalau nggak mau pakai sorban nggak apa-apa, tapi jangan hina orang bersorban. Kalau mau cukur tuh jenggot, cukur aja lah. Cukur dengan air matamu. Jangan dengan kesombongan. Oh, tua kali aku nampaknya. Nggak cocok aku. Banyak orang nggak apa-apa, tapi yang jelas jangan hina jenggot. Kan nggak semua orang mampu, Mir. Guru-guru kita banyak juga yang tak berjenggot, tapi tak ada yang menghina sunnah. Nggak ada yang menghina jenggot. Alah kau ini ya, jenggot itu kan sunnah, nggak boleh. Dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini umat akhir zaman meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Paham ya? Jadi kalau benar-benar mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Semakin dekat dengan sunnah, semakin dekat dengan Allah. Jauh dari sunnah, jauh dari Allah. Nggak ada ceritanya orang yang mengaku cinta Rasulullah minum tangan kiri, itu nggak boleh, itu bismillah. Ini tangan kanan guys, ya. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan, itu agama. Itu agama. Nah, jadi apa sunnah yang paling dicintai oleh Allah? Salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Khusus buat laki-laki, tidak ada salat fardu bagi kita kecuali di masjid. Kalau ibu-ibu boleh di masjid, tidak boleh dilarang. Jadi ibu-ibu itu kalau izin ke suami mau ke masjid, suami tidak boleh melarang, karena ada hadisnya. Tapi aku mau ke mall, boleh dilarang. Aku mau arisan, boleh dilarang. Aku mau pergi ke rumah bapakku, boleh dilarang. Tapi kalau istri izin mau ke masjid, tak boleh dilarang. Ya laki-laki itu salatnya di masjid. Kalau salatnya di rumah, laki-laki soleha nih kata para ulama. Ya. Ibu kalau punya suami, bangunkanlah dia ke masjid. Suruh ke masjid. 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Bahkan diancam nih laki-laki yang sholat di rumah itu, kata Nabi, aku bakar rumahnya. Aku kumpulkan kayu bakar, suruh anak muda, lalu aku datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, lalu aku akan bakar rumah mereka. Paham mudah ya? Nah, sholat itu seperti kepala pada badan. Ya boleh diremehkan sholat itu. Orang kalau dia maksiat ya, itu tidak menyebabkan dia jadi kafir. Tapi kalau nggak sholat, bisa kafir. Pembeda muslim dengan kafir itu sholat atau tidak. Jadi senakal apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi sebaik apapun, jangan pula tak sholat. Tulis. Senakal apapun, jangan tinggalkan sholat. Sebaik apapun, jangan pula tak sholat.
Ya, ditulis tuh. Senakal apapun jangan tinggalkan sholat, sebaik apapun jangan pula tak sholat. Ya. Anak punk sholat, bertato sholat, ya. Anak metal sholat, itu luar biasa. Yang aneh itu anggota dewan tak sholat, profesor dosen tak sholat. Yang aneh itu ustadz tak sholat. Perempuan tak berhijab, seksi-seksi bajunya sholat, itu luar biasa. Yang aneh pakai jilbab syar'i tak sholat, pakai cadar tak sholat. Ada nggak? Ada. Ya. Senakal apapun, oh ya, apakah orang bertato sholat diterima? Ya pasti diterima lah, Allah itu maha baik, guys. Ya. Kalau hukum fikihnya tato itu memang jelas itu haram. Nah, tapi orang bertato itu tidak membuat wudunya tidak sah, diterima Pak sholatnya. Sudah saya dengar dari beberapa orang ulama. Beda dengan tangan kita itu terkena cat tembok. Saya ke pelukis nih Pak, tahu ada cat di tangan saya. Lalu saya wudu, enggak sah wudu saya Pak. Karena itu di atas kulit, kulitnya enggak basah. Tapi kalau tato itu tintanya masuk ke kulit. Jadi ulama sepakat orang yang masa lalunya bertato, itu tetap sah wudunya, sah mandi wajibnya, diterima sholatnya. Orang bodoh aja yang mengatakan kamu bertato enggak sah sholatmu. Itu orang bodoh, orang enggak ngaji. Kalau orang ngaji dia tahu hukumnya. Nah, jadi yang sudah punya tato jangan ditambah lagi. Ya. Yang sudah punya tato mau dihapus silahkan kalau bisa dihapus. Tapi kalau penuh sekujur badan lebih sakit menghapus daripada membuat. Nah, salah satu asbab diharamkannya tato itu apa? Karena menyakiti diri. Kalau menghapusnya juga menyakiti diri tentu tidak dianjurkan. Sudahlah. Mudah-mudahan nanti tatomu jadi tai lalat bidadari di surga nanti. Amin. Allahu Akbar. Maka pentingnya ilmu. Orang kalau berilmu itu mudah hidupnya. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan agama jadi terarah, dengan seni jadi indah. Indah. Cintai ulama. Dan orang kalau semakin luas ilmunya, semakin sedikit dia menyalah-nyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmunya, dia mudah terima perbedaan pendapat, beda-beda. Ya. Tapi kalau orang berguru ke satu orang aja, satu kitab aja, satu majelis saja, nggak mau mungkin tengok lagi guru-guru yang lain. Nah, biasanya orang ini Pak dia rasa dia aja yang masuk surga. Orang kalau nggak seperti dia salah. Guru yang hebat ulama ustadz dia aja. Kalau bukan ustadz dia nggak mau dia dengar. Nah, ini apa ini? Apakah ada seperti itu Nabi ajarkan kita? Fanatik nggak boleh. Fanatik itu boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Hanya itu yang boleh kita fanatik. Kalau kepada ustadz-ustadz kita cintai mereka, muliakan mereka. Fanatik nggak boleh. Kalau ada yang dia sampaikan itu salah, nggak boleh kita taklid. Kita membenci kesalahan itu. Kita lihat ustadznya berbuat salah. Ya. Tapi bila suatu hari dia berkata benar, dengarkan. Yang kita benci itu kesalahan dia, bukan orangnya. Membenci karena Allah, itu maksudnya Pak. Jadi orang mukmin itu dia beramal apapun karena Allah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Itu kan membenci orangnya Pak. Membenci sifatnya. Ya. Kalau orang yang dibenci, semua yang dibuat salah. Semua yang dibuat salah. Pokoknya apapun disampaikan gak mau dengar. Itu berarti kita membenci orangnya. Salat karena Allah. Bapak salat? Iya. Kenapa salat? Karena Allah. Ibu salat gak? Saya gak salat Pak Ustaz. Kenapa? Karena Allah. Kenapa ibu? Karena Allah gak salat. Karena saya datang bulan. Allah perintah untuk jangan salat. Salat karena Allah. Tidak salat karena Allah. Berpuasa karena Allah, tidak berpuasa karena Allah. La ilaha illallah. Jadi benci kesalahannya, bukan orangnya. Benci kekafiran, bukan orang kafir. Benci penyakit, bukan orang sakit.
Paham nggak? Ini kita gimana nih? Udah 3 tahun sakit nih, kita matiin aja nih. Bukan orangnya yang dimatiin, penyakitnya dibunuh, bukan orangnya. Paham ya? Jadi membenci karena Allah itu, kita benci kesalahan orangnya, bukan benci orangnya. Seseorang tidak akan pernah bisa menjadi da'i, tidak akan pernah bisa menjadi wali Allah sebelum dia mencintai seluruh manusia karena Allah, termasuk orang kafir. Kalau belum sayang, belum kasih oleh orang kafir, belum bisa jadi da'i. Tapi kalau orang kafir udah kasihan, aduh, jangan sampai abang ini mati sebelum masuk Islam, jangan sampai kakak ini mati sebelum dapat hidayah. Nah, itu da'i. Tapi kalau membenci orangnya bahaya. La ilaha illallah. Nah, jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu harus diiringi dengan zikrullah. Ilmu tanpa zikir zuluman. Ilmu tanpa zikir zuluman. Berapa banyak orang berilmu sombong, seperti orang yang komentar ini. Orang komentar ini, Muhammad masyhur, mondok dulu bang baru ceramah om. Mondok dulu baru ceramah om. Dari mana kamu tahu aku tidak mondok? Dari mana kamu tahu tuh aku nggak mondok tuh dari mana? Ya? Dari mana kamu tahu aku tidak mondok? Nah, ini Muhammad masyhur. Dari mana kamu tahu? Kenapa kau begitu? Dari tadi aku mendengar bicara, ini Masjid Baitur Rahman Palembang. Nih, sekarang saya sedang melukis Al-Quran 30 juz. Kalau saya tidak mondok, gimana aku bisa belajar kaligrafi? Nih, tengok. Nih. Ini teman-teman ya. Ini lukisan kaligrafi 30 juz yang sedang saya buat, sudah selesai 20 juz. Sudah selesai 20 juz, lain ini ditasih semua Departemen Agama. Dan ini masjid ini dibangun dari karya lukisan saya. Coba kamu tengok nih. Di mana kamu tahu aku tidak belajar agama itu dari mana? Nih. Tuh. Tuh. Jangan sampai kalian itu jangan suka menghinakan orang, jangan meremehkan orang. Jadi orang-orang kalau berilmu tapi tidak berzikir seperti iblis. Jangan sombong hadirin sekalian, tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang. Jangan merendahkan orang. Oh, kamu ngaji yang hebat seperti Gus Baha. Aku tuh bukan seperti Gus Baha, ilmuku pas-pasan aja. Tapi belajar agama. Memang tidak banyak tempat saya belajar, tapi saya terus belajar. Kemana-mana. Jadi jangan sampai hadirin sekalian, tulisanmu itu menjadi masalah bagimu di akhirat nanti. Komentarmu itu jadi hutang bagimu di akhirat nanti. Kamu lukai hati saudara muslimmu, kamu hinakan saudara muslimmu, kamu rendahkan saudara muslimmu, enggak boleh. Tidak beriman kalian, kata Rasulullah SAW, sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, kita belajar, kita ngaji juga. Ya. Kamu tengok nih anak nih masih main musik, ya musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Ya, menangkap merpati itu nggak bisa dengan kucing, mesti dengan merpati juga. Menangkap anak metal itu nggak bisa dengan musik reggae, mesti dengan musik metal juga. Sabar, ya, nggak apa-apa. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua orang Islam itu baik, ya, tidak semua orang Islam itu hatinya bersih. Tapi saya selalu ingat pesan guru saya, kalau kamu melihat buah yang busuk, tak perlu kamu petik buah itu, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Karena tak lama lagi dia akan jatuh dengan sendirinya. Tapi kadang-kadang perlu juga dipetik, Pak. Kalau buah itu mengganggu, Pak Najib. Buah busuk tadi udah mengganggu pemandangan. Kelamaan jatuhin aja nggak apa-apa. Boleh dipetik. Tapi kalau nggak dipetik pun lama-lama